Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya semuanya, biar, agak banyakan dulu yang join, baru nanti aku buka. Oke, Kak Dian. Iya. Biar nggak diem-diem aja, barangkali ada yang mau perkenalkan diri gitu, ngobrol dulu sama aku, sebelum kita Halo opening. Kak, nama saya Hai, siapa nih? Afin Budiarto Kak. Oke. Alvin dari mana, Vin? Halo, Alvin? Oh, suaranya hilang. Apa di aku yang hilang ya? Ya. Ada lagi nih. Jawa. Jawa desa mana ya? Aku belum tahu nih. Jawa barangkali mau ngobrol sama aku, mau kenalan dulu. Karena kita tuh udah berapa episode sih ya? Udah 9 episode ya. Tapi aku belum kenal nih sama kalian. Cuma tahu nama-nama desanya doang, belum tahu nama aslinya. Barangkali mau kenalan. Tadi Afin kemana ya, Vin? Hilang. Ini yang udah join berapa ya? Aku cek, coba. Baru. Teman-temannya diajakin ya, yang belum pada join. Biar join, terus kita segera mulai. Ada yang mau nyapa-nyapa lagi nggak nih? Kita ngobrol santai dulu nih, biasa ya teman-teman. Sambil nunggu yang lain. Dari Tuwal mungkin barangkali mau memperkenalkan diri, Tuwal. Tahu siapa nih? Ada Dukuwaru, Pamiritan, Naribaya. Ada yang mau ngobrol dulu? Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini masih dikit nih join. Tapi kalian semua masih semangat ya? Jangan sampai semangatnya terus menurun, jadi Masih Kak, tambah hilang. Bagus. Sip. Lui Jawa. Tadi yang Afin bukan sih? Atau bukan? bukan. Iya, aku lupa. Di mic-nya dimatiin tapi ngomong mulu. Kita malam ini bakal belajar hal yang seru, belajar ilmu yang apa namanya ya, sehari-harinya kita selalu temui ya tentunya, tentang ekonomi. Bakal seru pastinya nih, sama pengajar yang seru juga.
Oke, masih ditunggu. Ya perlahan mau nambah. Mungkin barangkali ada yang punya kenalan, temennya terus belum join, bisa diajakin untuk join. Ini ada lagi nggak yang mau kenalan sama aku lagi nggak? Biar tahu nama aslinya, cerita-cerita ngobrol-ngobrol aja. Ya gimana, Louis Jawa? Gak apa-apa, Kak. Oh, nggak jadi. Oke. Ala Oli. Betul-betul. Masih gigi. Coba tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Biar nggak kemalaman juga. Siap, Kak. Sambil nunggu, nanti sambil aku buka juga. Iya, siap Keramat RW 2. Mungkin lagi pada sholat kali ya, baru azan juga. Oke teman-teman, aku buka ya, sambil kita nunggu yang lain pada join, yang belum join. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman member TLC Class, selamat malam juga untuk pengajar pada malam hari ini, Kak Devi. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Aku berharap dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam kondisi baik-baik aja ya. Apalagi ini tuh cuacanya lagi nggak menentu banget nggak sih? Kadang hujan, kadang panas banget gitu ya. Semoga sih kalian tetap kondisinya tetap fit, tetap sehat ya, biar segala urusannya jadi mudah gitu ya. Baik teman-teman, kembali lagi nih, balik lagi sama aku, Dian Novika, biasa sapa Dian. Oke, kita malam hari ini belajar soshum tentunya. Kita bakal belajar ekonomi. Ya, tadi kan aku bilang kita tuh ilmu yang bakal apa sih melekat
sehari-harinya sama kita kayak gitu kan. Selalu berhubungan dengan ekonomi kayak gitu. Nah, sambil kita nunggu, jadi alangkah baiknya kita memulai segala sesuatunya karena hal baik ya, hal baik itu harus sesuatunya dimulai dengan berdoa. Untuk itu, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman, sebelum mulai kelasnya, aku bakal bacain beberapa peraturan yang perlu teman-teman perhatikan selama mengikuti kelas TLC pada sesi malam hari ini. Yang pertama, pastikan username yang kalian gunakan adalah nama desa yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan untuk soshum kodenya di depannya diawali dengan 02 atau 2 ya, untuk memudahkan pada breakout room-nya. Nah, yang kedua, selama sesi belajar ya, sesi kelas, ada penjelasan maupun dari host maupun dari pengajar untuk mematikan mikrofon dan kameranya terlebih dahulu. Adapun untuk etika bertanya adalah dengan menggunakan emoticon raise hand, kemudian setelah dipersiapkan oleh pengajar, teman-teman bisa mengaktifkan atau menyalakan mikrofon maupun kameranya. Nah, yang paling penting ya, pastikan kalian mengikuti sesi kelas sampai akhir karena bakal ada kuis nih. Nah, kuisnya tuh bakal menarik, bakal berhadiah juga. Kuisnya bakal berhadiah bagi teman-teman yang beruntung nantinya yang mendapatkan skor tertinggi tentunya. Teman-teman bisa menang kuisnya gitu. Bisa dapat hadiah ya, bisa dapat hadiah menarik. Oke, teman-teman. Nah, karena aku udah baca peraturannya juga, sebentar aku mau lihat dulu yang udah join. Oke, lumayan sih sebenarnya. Semakin hari kayaknya semakin menurun, tapi semoga semangat teman-teman nggak menurun ya, tetap semangat gitu ya. Oke, karena waktunya udah cukup malam juga, aku persilahkan kepada Kak Devi, waktu dan tempat. Silahkan Kak Devi. Oke, makasih Dian. Malam semuanya. Ini kali pertama aku ya buat ngajar. Iya, ini kali pertama aku buat ngajar di TLC kelas. Dan hari ini aku bakal bawain materi ekonomi. Oke, sebelumnya aku mau tanya, di sini itu kelas 12 semua atau ada yang kelas 11 atau bahkan kelas 10 mungkin? Ayo, bisa dijawab teman-teman. Ayo. Atau mungkin ada yang gap year juga. Kelas 12, Kak. Oke. Ada yang selain kelas 12 nggak? Oke. Kebanyakan kelas 12 ya. Oke, terima kasih buat responnya. Jadi sebenarnya sih kalau materi yang aku bawain ini itu sebenarnya materi kalian dari kelas 10. Kelas 10 ya. Dan sebenarnya materinya juga nggak terlalu sulit, tapi entah kenapa biasanya materi ini tuh justru kalau dibawain di UTBK, entah kenapa kok soalnya jadi rumit banget gitu. Nah, jadi ada beberapa materi yang bakal aku bawain hari ini. Nah, sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman. Soalnya kalau aku on cam, biasanya tuh nanti laptopku tuh nge-hang atau sinyalku nggak kuat gitu. Sebentar ya, aku share screen juga. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Semoga udah kelihatan ya. Oke, jadi hari ini aku akan bawain materi ekonomi. Nah, sebelum kita bawain materi, kayaknya sih kita kenalan dulu ya. Karena tadi kalian udah banyak yang ngomong kalau kalian yang kelas 12, berarti sekarang aku yang memperkenalkan diri aku. Kenalin, aku Devi Claudia. Aku lahir di Tegal, asli Tegal. Tanggal lahirku 2 Desember. Aku angkatan 19.
aku lulus SMA tahun 2019 dan tahun 2019 juga aku masuk di kuliah. Aku sekarang kuliah di Undip, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Ini ada Instagram aku, siapa tahu kalian mau nge-follow, boleh banget, kita saling follow-followan, nanti aku follow back. Nah, langsung aja mungkin ya. Jadi hari ini ada 3 materi yang bakal aku bawain. Itu ada permintaan dan penawaran, yang kedua ada kegiatan ekonomi, dan yang ketiga ada badan usaha atau dunia usaha. Langsung aja ini ada apa aja sih yang bakal dibahas malam hari ini. Di permintaan dan penawaran itu kita bakal bahas pengertiannya, di mana pergeseran dan pergerakan di sepanjang kurvanya, elastisitas, dan ini aku lupa nambahin ada keseimbangan atau equilibrium. Di kegiatan ekonomi, kita bakal belajar siapa aja pelakunya, apa aja peran mereka, dan bagaimana siklusnya. Sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Mantap. Jelas, Kak. Kalau misalkan nanti nggak jelas, langsung ngomong aja ya. Oke, dan nanti di badan usaha kita, adalah kayak banyak yang kita bahas. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, aku mau kasih motivasi berupa quote. It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Mungkin ini udah familiar banget ya, quotes ini kalian pasti udah sering dengar juga, tapi apa sih inti yang mau dibahas di kata-kata ini tuh adalah ekonomi itu bukan ilmu yang sekali belajar terus kalian bisa, itu enggak, butuh waktu gitu, butuh pemahaman gitu supaya kalian bisa paham. Dan kecepatan setiap orang untuk belajar sesuatu itu nggak sama. Ada orang yang memang cepat dan ada orang yang nggak terlalu cepat gitu. Jadi kalau aku di kuliah, dosenku selalu ngomong nggak ada orang bodoh. Yang beda itu bukan bodoh atau pintar, tapi bagaimana kecepatan kita memahami suatu mata pelajaran gitu. Jadi kalaupun misalkan kalian merasa, aduh kok aku lama banget sih belajar ekonomi, itu nggak masalah, itu normal gitu. Yang penting gimana kalian itu tetap mau berusaha, tetap semangat gitu, untuk bisa paham apa sih materi yang dibawain gitu. Nah, lanjut. Ada disclaimer dulu nih sebelum kita mulai kelasnya. Pertama, di ilmu ekonomi itu banyak pakai asumsi. Nah, asumsi itu apa sih? Asumsi itu adalah anggapan dasar yang dianggap benar. Jadi, mungkin justru asumsi ini sih yang sering bikin kita bingung, kok materi ekonomi itu kayak gini sih? Sebenarnya tuh asumsi ini tuh justru untuk memudahkan kita belajar ilmu ekonomi. Contoh, kayak misalkan kita belajar pasar persaingan sempurna. Emang ada pasar persaingan sempurna? Jawabannya nggak ada. Itu cuma asumsi yang dipakai oleh para ekonom untuk mempermudah bagaimana mendeskripsikan pasar. Tuh. Terus, feel free to ask. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau misalkan kalian bingung, entah sekecil apapun yang kalian bingung, tanyain aja nggak apa-apa. Dan yang terakhir, sama kayak quotes yang tadi, it doesn't matter how slowly you go as long you do not stop. Jadi nggak peduli seberapa lambatnya kamu berjalan selama kamu tidak pernah berhenti kayak gitu. Lanjut. Nah, kita langsung aja ya, kita bahas permintaan dan penawaran. Ini materinya sebenarnya aku yakin sih kalian udah belajar gitu. Dan kalaupun dan di buku-buku kalian itu pasti ada tuh materi permintaan dan penawaran. Atau kalau misalkan sekarang kalian lagi nggak pegang buku nih, kalian bisa googling materi ini. Banyak banget. Aku pun waktu bikin materi ini, aku tuh sempat googling juga beberapa materi, karena ini kan materi SMA, jadi ada yang kayak lupa-lupa inget gitu. Nah,
Kita yang belajar pertama itu adalah definisi atau pengertiannya. Jadi kayak tadi, aku yakin di buku textbook kalian ada pengertian secara formal, secara tulisan yang hanya satu kalimat, permintaan adalah bla 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 bla, penawaran adalah bla 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 bla. Tuh. Tapi di sini aku mau kasih pemahaman aja, apa sih inti dari permintaan sama penawaran itu. Nah, intinya itu nih. Permintaan itu datangnya dari konsumen. Oke? Permintaan datangnya dari konsumen. Sementara penawaran itu datangnya dari produsen. Udah, intinya ini. Dari satu kalimat yang sepanjang itu yang ada di buku-buku kalian atau yang ada di internet, sebenarnya intinya itu cuma ini. Permintaan itu datangnya dari konsumen dan penawaran itu datangnya dari produsen. Ini penting banget ya teman-teman untuk benar-benar dipahamin. Kenapa? Karena ketika kita udah paham nih, oh permintaan itu dari konsumen. Dari situ kita tuh bisa menganalisis bentuk kurvanya. Bentuk kurvanya kayak apa, atau apa ya, kenapa sih elastisitasnya itu pasti minus, kayak gitu. Atau kenapa sih fungsinya itu kok minus, kita tuh bisa menganalisis hanya dari kata-kata konsumen atau produsen ini. Oke. Nah, kita lanjut. Yang pertama, permintaan. Teman-teman, sebelumnya nih aku agak kesusahan sebenarnya untuk lihat room chat. Jadi nanti mungkin sama Dian bisa dibantu ya kalau misalkan ada yang tanya. Oke, kita lanjut dulu. Kita ke permintaan. Nah, ini ada kurvanya. Lanjut, permintaan itu datang dari konsumen. Hukum permintaan, semakin tinggi harganya, semakin sedikit barang yang diminta. Ini itu benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar apa ya? Ya pasti kita kan sehari-hari sebagai konsumen ya. Kita beli makan, kita beli alat tulis, itu namanya kita sebagai konsumen. Nah, aku mau contoh ini. Kenapa sih semakin tinggi harga itu justru semakin sedikit barang yang diminta? Contoh, kalian kan suka makan seblak ya. Kayaknya banyak sih dari kalian yang suka makan seblak. Aku juga suka. Contoh, ketika seblak itu harganya 4.000. Kelihatan ya, 4.000 di sini. Di kurva yang vertikal, ini itu mencerminkan harga yang vertikal, dan yang horizontal itu mencerminkan kuantitas. Contoh, seblak itu pertama harganya 4.000. Nah, waktu harganya 4.000, kalian bisa beli 16 seblak, katakanlah per minggu misalkan. Banyak banget ya, ini permisalan aja, namanya kan juga asumsi ya. Waktu harganya 4.000, kalian tuh bisa beli seblak itu 16 kali satu minggu. Ya, buatlah aja kalian sehari beli dua seblak itu. Tapi, tahu-tahu harganya tuh naik. Dan naiknya tuh langsung 6.000. Dan uang kalian itu nggak berubah gitu. Uang kalian tuh tetap. Jadinya kalian tuh cuma bisa beli sebanyak 10 misalkan. Berarti kan ada penurunan ya. Dari yang awalnya kalian bisa beli 16 seblak, kalian cuma bisa beli 10. Berarti kan ada penurunan. Jadi ketika harganya naik, barang yang diminta itu pasti turun. Nah, kurva permintaan itu sendiri adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada setiap tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi sebenarnya garis ini itu, garis yang warna kuning ini sebenarnya isinya tuh titik kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih, ini naik lagi harganya jadi 8.000 misalkan. Ketika harganya 8.000, kita akan bisa tarik garis, terus berhenti di titik itu,
turun. Nah, nanti kita dapat berapa? Katakanlah kalian cuma dapat 8 seblak misalkan. Itu permintaan. Nah, ini apa? Oke. Dan di buku kalian, aku yakin ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, aku yakin ada banyak, tapi aku cuma inget ini. Aku cuma inget 3 ini. Aku yakin di buku kalian banyak, kalian googling pun banyak banget. Ada pendapatan, ada selera konsumen, ada tren, dan banyak banget. Nah, tapi ada satu yang penting nih. Jadi, di antara faktor-faktor yang banyak ini, ada faktor yang membuat kurva itu bergerak, ada yang membuat pergerakan di sepanjang kurva, ada yang membuat pergeseran. Nah, ini mungkin kalian bisa nih, kalau misalkan kalian lagi buka bukunya, juga boleh banget sambil dilihat-lihat benar atau enggak materi yang aku sampaikan sama yang ada di textbook kalian. Nah, oke, sebentar. Jadi, ada pergerakan di sepanjang kurva. Nah, oke, kita masuk di pergerakan sepanjang kurva permintaan. Apa sih faktor yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan? Ada yang mau jawab nggak? Coba aku lihat chatnya. Ada yang mau jawab nggak? Faktor apa yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan? Bisa jawab lewat chat teman-teman, nggak apa-apa. Bisa lewat chatnya. Aku juga lagi buka chatnya. Siapa tahu ada yang mau jawab. Aku tungguin 10 detik deh. 10, 8, 6. Oke, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi, pergerakan di sepanjang kurva permintaan itu diakibatkan oleh harga barang itu sendiri. Ini sebenarnya gampang banget. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan itu bisa dilihat dari kurvanya. Kurva ini kan antara harga barang dan kuantitas barang ya. Berarti di sepanjang titik ini, yaitu hubungannya harga barang dan kuantitas barang. Udah, nggak ada lagi. Nah, kenapa harga barang sih yang dijadikan faktor? Karena itu yang posisinya vertikal gitu. Jadi kalau kalian gambar kurva, ada X sama Y, yaitu sebagai variabel yang terpengaruh gitu. Jadi faktornya adalah faktor harga barang itu sendiri. Nah, tadi faktor-faktor lain kayak harga barang lain, selera konsumen, pendapatan kalian, terus tren masyarakat saat itu akan menyebabkan pergeseran di kurva permintaan. Jadi, pergeseran di kurva permintaan itu akan disebabkan oleh faktor selain harga barang itu sendiri. Nah, gimana sih maksudnya bergeser itu? Maksudnya itu gini, bergeser itu berarti ada faktor yang tetap dan ada faktor yang berubah. Dalam hal ini, harga barang itu sendiri itu tetap. Harga barang itu sendiri itu tetap dan faktor lain yang berubah. Gitu ya, teman-teman. Contoh. Katakanlah nih tuh harga baju hitam misalkan. Harga baju hitam ketika harganya 6, orang-orang itu bisa beli sebanyak 10 misalkan. Tahu-tahu baju hitam itu jadi apa ya? Jadi trend center baru gitu. Kayak fashion baru tuh sekarang tuh pakainya baju hitam semua. Nah, itu akan menyebabkan
kan biasa ya orang-orang tuh kalau lagi ada yang ngetren apa, orang-orang tuh kan bakal ngikutin. Nah, tahu-tahu nih orang-orang tuh beli baju hitam. Baju hitam. Jadi, permintaan baju hitam itu tahu-tahu kan naik. Padahal harganya itu tetap 6, sementara kuantitas yang diminta itu naik. Nah, itu kenapa kurvanya itu bisa bergeser. Jadi, gitu ya teman-teman. Jadi, kalau pergerakan di sepanjang kurva itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, sementara pergeseran pada kurva permintaan itu disebabkan oleh faktor selain harga barang itu sendiri. Sementara harga barang itu tetap. Kalau misalkan kalian tanya nih, lah kalau harganya berubah, faktor selain itu juga berubah, terus gimana dong Kak? Ya kurvanya jadi nggak karuan. Kenapa? Ya itu agak susah sih untuk digambarkan dalam kurva, karena sebenarnya dalam kurva itu cuma bisa menggambarkan 2 variabel. Tapi kalau banyak variabel yang berubah, itu udah nggak bisa nih digambarkan dalam kurva. Itu harus pakai model matematika. Jadi, pasti kalian sering dengar juga ceteris paribus. Nah, maksudnya ceteris paribus itu, contoh nih, ada perubahan harga barang. Ya udah, harga barang itu doang yang berubah, sementara faktor lainnya tuh tetap. Itu yang namanya ceteris paribus, kayak gitu. Kenapa sih ada ceteris paribus? Karena untuk untuk mempermudahkan perhitungan. Bahkan nanti ketika kalian kayak aku pun udah kuliah nih sampai semester 3 dan aku masih pakai materi itu ceteris paribus. Karena kita tuh nggak bisa misalkan harga kopi itu naik ya misalkan. Terus kita mengatakan, oh soalnya tren masyarakat tuh berubah, oh soalnya pendapatan masyarakat tuh naik. Itu nggak bisa. Akan sulit ketika ada 2 variabel yang bergerak secara bersamaan gitu. Itu ceteris paribus. Lanjut. Nah, sekarang kita ke penawaran. Nah, mungkin aku akan selesaiin satu materi dulu, baru nanti kalian bisa tanya ke aku. Misalkan kalian ada yang belum paham ya. Nah, di penawaran, kurvanya itu beda sama di permintaan. Kalau tadi di permintaan, kurvanya itu kan miring dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara di penawaran itu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Lihat ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Ini ya, garis yang kuning ini. Nah, kayak tadi udah aku bilang, penawaran itu datangnya dari produsen. Maksudnya apa? Di sini kita memposisikan diri kita bukan sebagai konsumen lagi, tapi sebagai produsen. Kalau produsen, contoh mungkin kayak gini. Aku itu di rumah jualan masker kain ya. Ini aku nggak promosi sih, cuma buat biar kita bisa membayangkan aja. Waktu masker itu di pasaran harganya 4, contoh harganya 4. Aku tuh cuma semangat untuk bisa memproduksi sebanyak 10. Ya, karena harganya 4, apa sih yang aku harapin? Kalau aku produksi banyak juga untungku nggak banyak gitu, karena harganya cuma 4.000. Tapi tahu-tahu harganya naik jadi 6.000. Nah, karena harganya naik di pasar dan orang mau untuk membeli sebanyak 6.000 itu, aku jadi semangat untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi. Karena kalau harganya naik, aku sebagai produsen itu membayangkan untung laba atau keuntungan yang aku dapat itu akan makin banyak. Nah, jadilah barang yang aku jual itu naik jadi 16 gitu.
Nah, ini sesuai juga sama hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Ini ya teman-teman, waktu harganya 4, barang yang ditawarkan itu 10. Tapi ketika harganya naik jadi 6, barang yang ditawarkan itu jadi 16. Jadi korelasi harga dan jumlah dalam penawaran itu korelasinya positif. Maksudnya apa? Ya kalau variabel yang satu naik, variabel yang lain juga naik. Beda sama di permintaan. Kalau di permintaan, korelasinya itu negatif. Maksudnya, ketika variabel yang satu naik, variabel lainnya itu akan turun. Kayak gitu. Oke, kurva penawaran. Sama kayak tadi, sama kayak permintaan, kurva penawaran itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada setiap tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, ini sebenarnya itu titik, 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 titik. Nah, titik-titik ini kalau dihubungkan itu jadi satu garis yang namanya kurva penawaran gitu. Nah, sebenarnya itu hampir sama kayak permintaan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan dan pergeseran. Nah, kalau di penawaran, kalian sekali lagi, karena penawaran itu datangnya dari produsen, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai produsen. Nah, kalau kalian jadi produsen, kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi penawaran, yang mempengaruhi kalian itu menjual barang berapa gitu. Nah, kalau aku sebagai produsen, aku tuh akan mikirin pertama, harga barang itu sendiri di pasaran itu sebenarnya laku enggak sih? Atau harganya itu tinggi atau enggak sih? Kedua, aku akan mikirin nih, biaya produksi untuk membuat barang tersebut itu banyak atau enggak sih? Oke, sorry. Terus aku akan mikir, biaya bahan bakunya itu berapa? Karena kalau biaya bahan bakunya naik atau turun, itu otomatis akan mempengaruhi penawaran itu sendiri. Gitu. Nah, sama kayak permintaan, pergerakan sepanjang kurva penawaran itu hanya dipengaruhi ya teman-teman, hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Oke? Hanya oleh harga barang itu sendiri. Karena tadi, kurva ini tuh hanya menggambarkan hubungan antara harga barang dan kuantitas. Gitu. Nah, sementara kayaknya ganggu ya teman-temannya. Nah, sementara di pergeseran kurva penawaran, itu tadi faktor selain harga barang itu sendiri, kayak biaya produksi, biaya bahan baku, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi pergeseran. Tapi konsepnya sama ya teman-teman, konsepnya itu sama kayak di permintaan tadi. Ketika harganya tetap, tapi kuantitas yang ditawarkan itu bisa naik atau bisa turun gitu. Nah, harga barang itu sendiri tetap atau tidak mengalami perubahan. Ini ya teman-teman. Jadi harganya itu tetap 6, tapi kuantitas yang ditawarkan itu bisa berubah gitu. Nah, ini ada keseimbangan permintaan dan penawaran. Sebenarnya rumusnya itu cuma ini. Apa sih konsepnya? Konsepnya itu, kalau kita ngomong keseimbangan, berarti jumlah barang yang diminta atau jumlah harga atau harga yang ditawarkan atau harga yang diminta itu sama, baik permintaan maupun penawaran.
Jadi, keseimbangan atau equilibrium itu ketika kurva penawaran memotong kurva permintaan. Begitu juga sebaliknya, ketika kurva permintaan memotong kurva penawaran. Nah, ini ketika memotong, ini tuh akan menghasilkan satu titik. Kalau kita tarik ke bawah, nanti kita bakal dapat kuantitasnya berapa. Dan kita tarik ke kiri sampai pojok. Nah, nanti kita bakal dapat harganya itu berapa. Jadi, keseimbangan itu ini cuma ini. QD sama dengan QS. Maksudnya, kuantitasnya diminta, D itu demand itu permintaan, sama dengan kuantitas supply. Supply itu penawaran. Jadi, kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. Atau, PD sama dengan PS. Harga permintaan sama dengan harga penawaran. Nah, itu ya teman-teman. Itu rumus yang harus kalian ingat-ingat, karena sebenarnya sering banget ini dibahas di UTBK. Oke, itu tadi permintaan dan penawaran. Sekarang kita belajar materi elastisitas. Nah, ini aku ya dulu waktu SMA itu jujur nggak ngerti sih, maksudnya elastisitas itu apa. Aku bisa ngitung angkanya dan ketemu gitu hasilnya. Aku bisa jawab, tapi aku nggak ngerti maksudnya elastisitas itu. Misalkan elastisitasnya itu dua, maksudnya apa? Aku tuh nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngerti. Tapi setelah aku kuliah, terus dosenku benar-benar ngejelasin dari dasar banget. Elastisitas tuh ini loh. Dan aku baru oh, elastisitas tuh ternyata ini gitu. Nah, ini itu adalah definisi pengertian yang aku dapat di internet, dan aku yakin di buku kalian itu bisa aja agak berbeda, tapi sebenarnya intinya itu sama kok. Intinya itu sama kok. Elastisitas itu adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Atau dengan kata lain, elastisitas yakni dapat mengukur seberapa sensitif atau responsifnya konsumen dalam perubahan dalam harga. Panjang banget ya teman-teman pengertian elastisitas ini. Tapi sebenarnya ada loh satu kata yang bisa menjelaskan pengertian elastisitas ini. Apa? Ya ini. Elastisitas itu adalah kepekaan atau sensitivitas. Ini intinya. Mau bahas elastisitas permintaan kah, elastisitas penawaran, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, intinya itu ini. Kepekaan atau sensitivitas. Nah, kepekaan atau sensitivitas apa? Sensitivitas konsumen dalam perubahan harga. Ini kalau kita bahas elastisitas harga sih sebenarnya. Nah, dan elastisitas ini itu ada rumusnya. Ini. Aku yakin ini rumus yang akan kalian temui ketika kalian cari. Kalau kalian googling gitu ya, rumus elastisitas. Pasti akan keluar rumus ini. Nah, sebenarnya ini tuh ada maknanya gitu. Ada maknanya kenapa harus delta Q per delta P gitu. Artinya itu ini. Delta P yang di bawah ini bagian penyebut ya, kalau yang di bawah. Yang delta yang penyebut ini, delta P, itu adalah variabel yang berubah. Ya, teman-teman bisa diingat-ingat. Jadi, delta yang ada di bawah penyebut ini adalah variabel yang berubah. Nanti, dalam hal ini kan elastisitas harga ya. Kalau elastisitas harga berarti harganya yang berubah kayak gitu. Kalau elastisitas silang berarti harga barang lain yang berubah. Tuh. Kalau elastisitas pendapatan berarti pendapatan kita yang berubah.
Terus kayaknya itu aja sih elastisitas kalau kalian belajar di SMA. Nah, kayaknya ada item-itemnya ya di atasnya. Gini aja deh. Nah, sementara yang di atasnya ini, yang delta Q, itu adalah variabel yang terpengaruhnya. Maksudnya tuh gini, karena ada perubahan dari delta P menyebabkan perubahan pada ini, kuantitas yang diminta. Ada perubahan terhadap harga barang itu sendiri yang menyebabkan perubahan dalam kuantitas yang diminta. Nah, sementara kalau paper key ini sebenarnya ngikutin aja sih. Yang penting kalian paham nih bagian ini, delta Q dibagi delta P-nya. Nah, kalau kalian bisa paham nih, oh ini tuh variabel yang berubah, dan ini adalah variabel yang terpengaruh karena perubahan tersebut, ya Kak tadi, kalian bisa, oh berarti kalau elastisitas silang itu, delta PY, delta perubahan harga barang lain, menyebabkan perubahan delta QX. Nanti itu ada X kecil di sini, itu menggambarkan jumlah barang itu sendiri gitu. Atau elastisitas pendapatan. Pendapatan itu kan pakainya I ya, income. Nanti di bawah ini akan jadi delta I, atasnya tetap delta Q. Delta Q per delta I dikali I per Q, kayak gitu. Ya, itu ya teman-teman. Semoga paham. Kalau aku kecepatan ngomong aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Gimana? Oke, nggak ada. Nah, jenis elastisitas itu juga banyak sih. Ada elastisitas silang, elastisitas permintaan, elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas pendapatan kayak tadi. Tapi di sini aku cuma mau bahas elastisitas ini sih, elastisitas harga gitu. Baik permintaan maupun penawaran, sama aja. Nah, ini kan banyak nih, ada inelastis sempurna, ada inelastis, ada uniter, ada elastis sempurna. Waktu SMA, aku tuh cuma bisa hafal 1. Dari 5 ini, aku cuma bisa hafal 1. Uniter. Itu paling gampang. Karena kan kata-katanya beda sendiri nih, uniter. Oh ya, berarti 1 gitu. Itu paling gampang sih untuk diingat. Sementara yang lain itu susah gitu. Tapi sebenarnya itu nggak susah ternyata. Aku pun baru dikasih tahu kayak gitu, kalau memang ini tuh nggak sesusah yang dibayangin itu waktu aku masuk kuliah. Nah, jadi aku mulai dari inelastis sempurna ya teman-teman, dari yang paling kiri nih, inelastis sempurna. Inelastis sempurna itu elastisitasnya sama dengan 0. Maksudnya apa? Inelastis itu contohnya itu kebutuhan pokok. Itu contoh paling gampang. Ketika harga beras naik 5.000 misalkan. Naik 5.000, kalian itu tetap beli 2 kilo misalkan. Atau gini, waktu harga beras itu 10.000, kalian beli 2 kilo. Terus, tahu-tahu harganya itu naik jadi 15.000. Logika permintaan, harusnya kalian itu mengurangi permintaan kalian kan terhadap beras. Harusnya kan kalian mengurangi jumlah pembelian beras kalian. Tapi, karena itu kebutuhan pokok dan ya memang kalian butuhnya 2 kilo, kalian nggak bisa ngurangin kuantitasnya. Jadi, ketika harganya naik pun, kuantitas atau jumlah yang kalian beli
ya tetap 2 kilo. Itu yang disebut inelastis sempurna. Jadi elastisitasnya itu sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ya teman-teman. Kalau kita masukin ke rumus ini, ya, berarti kan gini, ada harga yang berubah. Harganya itu berubah, entah naik, entah turun. Nah, tapi delta itu kan berarti kan perubahan kan. Delta itu kan berarti Q2 dikurangin Q1. Nah, sementara jumlahnya itu nggak berubah. Berarti kan 0 nih di sini. Ya kan? Nah, kalau kalian 0 ini, kalian bagi sama ini, hasilnya 0. Kalian kali sama ini, sama P per Q ini, hasilnya juga 0. Maka dari itu, inelastis sempurna itu, elastisitasnya sama dengan 0. Nah, terus gimana kalau inelastis? Kalau nggak ada kata-kata sempurna, cuma inelastis, berarti apa ya, nggak se-ekstrim inelastis sempurna. Inelastis itu kayak gini, sama contohnya beras. Contoh kayak tadi, waktu harganya 10, kalian itu cuma bisa beli 2 kilo. Nah, tahu-tahu harganya naik jadi 15.000. 5.000 itu menurut sebagian orang itu banyak ya teman-teman. Jangan disamakan pandangan kalian sama semua orang. Kita anggaplah 5.000 itu naiknya tuh banyak banget. Naik 5.000, tapi jumlah yang kalian beli itu cuma jadi 1,9 kilo. Berarti kan naiknya nggak sedikit kan ya? Turunnya itu nggak banyak maksudnya. Harganya naik 5.000, kalian cuman ngurangin pembelian kalian itu cuma 0,1 kilo gitu. Itu kan nggak banyak. Ini, kalau kalian gambar dalam kurva, ini sayang sih aku nggak kebagian cetak pentep minggu ini. Nggak bisa gambar kurva jadinya. Ini kalian bisa ya sambil searching. Kalau kurva inelastis, itu curam. Itu curam. Curam itu apa ya? Bener-bener miring banget. Bahkan kadang hampir ada yang vertikal kayak inelastis sempurna gitu. Nah, kalau kita lanjut, kalau uniter itu apa ya? Kalau uniter itu kalau naiknya 2.000, ya berarti turunnya juga sama gitu. Jadi proporsional. Nah, kalau uniter ini ya teman-teman, kalau kalian masukin ke rumus delta kita di proporsi delta Q sama delta P-nya itu sama. Misalkan waktu harganya naik 4.000, waktu harganya naik 2.000 misalkan. Jumlah barang yang diminta ya turun 2. Atau ketika terus harganya naik lagi 2.000 lagi, jumlah yang diminta juga turun 2 unit lagi, juga turun 2. Itu kan berarti kan sama gitu loh, proporsi antara turunnya harga sama proporsi dengan naiknya permintaan, ataupun sebaliknya. Nah, itu, uniter itu sama. Jadi sama dengan 1. Nah, kalau elastis ini tuh contohnya itu barang-barang sekunder. Barang-barang kebutuhan sekunder yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu. Itu kenapa elastisitasnya itu lebih dari 1. Lebih dari 1 ya teman-teman. Contohnya apa ya? Contoh seblak deh kayak tadi. Seblak kan bukan ini ya, bukan kebutuhan pokok. Jadi mungkin bisa dijadiin contoh. Contoh ketika tadi seblak itu harganya pertama 5.000 misalkan. Ketika harganya 5.000, kalian bisa beli 10
porsi. Kalian bisa beli 10 porsi. Terus harganya tuh naik. Harganya tuh naik jadi 6.000. Cuma naik 1.000 nih, teman-teman. Cuma naik 1.000. Yang tadinya kalian bisa beli 10 porsi, tahu-tahu langsung kalian kurangin. Udahlah, aku jadi cuma beli 6 porsi aja. Ini kan banyak banget ya, maksudnya harganya 5.000, kalian bisa beli 10 porsi. Terus tahu-tahu harganya tuh naik. Harganya naik, cuma naik 1.000, jadi 6.000. Tapi pengurangan kuantitas yang kalian beli itu langsung berkurang sebanyak 4 porsi. Itu namanya elastis gitu. Nah, gimana kalau elastis sempurna? Nah, elastis sempurna ini itu sama ekstrimnya dengan inelastis sempurna. Namanya sih sempurna, yaitu ekstrim banget. Dan elastisitasnya itu hingga infinite, nggak bisa dihitung. Nah, kalau elastisitasnya nggak bisa dihitung, kalau kita masuk ke rumus tadi, rumus yang ini, berarti kalau tadi inelastis kan delta Q-nya nih yang 0. Nah, kalau elastis sempurna, itu delta P-nya 0. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gini, ketika harganya nggak naik pun, harganya tuh nggak berubah. Harganya tuh nggak berubah. Tapi, jumlah barang yang diminta itu bisa berubah. Kan aneh ya? Contoh kayak tadi tuh, sebelah. Contoh harganya tuh 5.000. Harganya 5.000, kalian bisa beli 10 porsi. Dan abangnya tuh nggak naikin harga sama sekali. Harganya tuh tetap 5.000. Abangnya nggak salah apa-apa juga. Tahu-tahu kalian tuh langsung ngurangin pembelian kalian terhadap seblak itu cuma jadi 5 porsi misalkan. Itu kan ekstrim banget ya. Dan harganya itu nggak berubah. Harganya itu nggak berubah, tapi permintaan kalian terhadap barang tersebut itu berubah. Nah, ini kalau kalian gambar di kurva, kalau elastis sempurna itu, kurvanya tuh horizontal. Horizontal. Maksudnya horizontal tuh gimana? Maksudnya horizontal tuh kayak gini. Harganya tuh nggak berubah. Harganya tuh tetap, contoh kalian harganya tuh 5 misalkan. Tapi kuantitas yang diminta itu bisa berubah terus. Entah naik, entah turun, kayak gitu. Nah, kalau elastis, itu kurvanya itu landai. Landai itu miring, tapi miringnya itu nggak curam gitu. Landai itu apa ya landai? Ya itu sih, miringnya itu nggak ekstrim. Itu kalau elastis. Nah, itu sih teman-teman. Oh, udah. Nah, materi aku untuk permintaan dan penawaran sampai sini aja. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita masuk ke soal? Halo? Masih bangun kan ya? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Silakan teman-teman yang mau nanya. Iya, nih boleh banget kalau misalkan kalian mau tanya. Atau udah paham semua nih Apa sama jelas aku banget jelasin? nih, saking jelasnya kali Kak. Oh iya, aduh, jelas banget nih. Ayo, ada yang mau tanya enggak? Maaf Kak, bisa diulang untuk yang elastis? Oke, bentar ya. Jadi kalau elastis tuh gini, harganya itu cuma berubah sedikit. Harganya itu cuma berubah sedikit, tapi jumlah barang yang kita beli itu berkurangnya banyak. Berubahnya banyak, sorry. Kayak tadi kan, ada barang naiknya cuma 1.000 perak, tapi jumlah barang yang kalian beli itu turunnya drastis banget. Itu namanya elastis.
Itu kenapa elastisitasnya itu angkanya akan lebih dari 1 kayak gitu. Nah, kalau elastis sempurna itu tipe ekstrimnya itu berarti harganya itu nggak berubah, guys. Harganya tuh tetap 5.000 misalkan. Abangnya pun nggak salah apa-apa yang jual. Tahu-tahu kalian itu mengurangi permintaan kalian tuh banyak banget. Kayak gitu. Itu namanya elastis sempurna. Dan elastisitasnya itu tak hingga. Kayak gitu. Ada lagi? Kok terus ya? Ada lagi nggak? Atau udah paham? Maribaya? Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Aku tunggu 10 detik deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut dulu ke pertanyaan. Ternyata lama juga ya. Ini udah jam 8 lebih 12. Oke deh. Kita cepetin aja. Aduh, langsung ketemu jawabannya. Nah, ini teman-teman. Ini kita jawab bareng-bareng aja ya nanti. Nah, diketahui fungsi permintaan barang A itu adalah QD sama dengan minus 0,23P ditambah 7.200. Pada saat harga barangnya itu 50.000, jumlah yang ditawarkan itu ada 700 unit. Terus harganya naik nih, jadi 60.000. Barang yang ditawarkan jadi 900 unit. Nah, kalau soalnya kayak gini, berarti kalian itu harus cari fungsi penawarannya dulu. Supaya kita, kan ini yang diminta kan adalah keseimbangan. Nah, karena harus keseimbangan, ini kan udah ada KIDE ya, fungsi permintaannya. Kalian harus cari fungsi penawarannya. Nah, sebelumnya nih, kalian bisa lihat ya, fungsi KIDE itu sama dengan minus 0,23P. Kenapa sih minus? Sementara nanti kalau kalian lihat di fungsi penawaran, itu nggak minus itu. Kenapa ini minus? Karena itu menggambarkan bahwa hubungan antara kuantitas dalam permintaan dengan harga itu negatif. Ini kan positif nih kuantitasnya, tapi harganya itu negatif. Itu kenapa bentuknya itu minus. Ini aku lupa, jadi langsung kelihatan deh, nggak apa-apa deh. Ini kalian bisa sambil ngitung juga ya teman-teman. Jadi ini yang diketahui nih dari atas ya, KIDE itu sama dengan minus 0,23P ditambah 7.200. Nah, kalian ini bisa kan ya nyari rumus persamaan itu pakai ini. Ini sebenarnya aku kayaknya agak kebalik deh. Harusnya itu P min P1 dibagi P2 min P1 baru sama dengan Q. Tapi hasilnya tuh bener kok. Karena ini kan perkalian silang ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalian silang-silangin aja tuh hasilnya juga sama gitu. Nah, mungkin kalian bisa screenshot dulu nggak apa-apa. Sorry. Atau kalian bisa sambil hitung juga apakah jawaban aku udah benar atau belum. Nah, yang aku mau tekanin, kalian lihat di fungsi QS-nya, kuantitas supply-nya, itu variabel P-nya itu nggak minus. Variabel P-nya itu positif. Kita abaikan angkanya ya. Kita abaikan minus 300. Kita fokus ke ininya. Ini lihat yang atas. Di KIDE itu minus 0,23P.
hubungannya itu negatif. Nah, sementara di QS itu positif. Itu positif, kenapa? Q-nya positif dan P-nya juga positif. Itu berarti hubungan kuantitas sama harga di dalam penawaran itu positif. Kalau harganya naik, kuantitasnya juga naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus kalian masukin nih ke rumus keseimbangan. Masukin aja. Kalian taruh variabelnya di kiri dan konstantanya di kanan. Ketemulah P-nya sama dengan 30.000. Nah, P sama dengan 30.000 ini bisa kalian substitusikan baik ke QS maupun aku masukin ke QS. Kalian bisa coba masukin ke QD. Harusnya sih jawabannya sama ya. Harusnya jawabannya sama. Nah, ketemulah QS-nya 300. Maksudnya apa? Ketika harganya 30.000, jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan, sama dengan 300. Gitu, teman-teman. Nah, soal kedua nih. Lanjut dulu ya. Pada saat harganya 18.000 per unit, jumlah barang yang diminta itu ada 18 unit. Kemudian, pada saat harganya naik jadi 22.000 per unit, jumlah barang yang diminta tetap 18 unit. Angka elastisitas harga permintaannya adalah, lihat ya, oke, gini. Ketika harganya naik, kan tadi pertama P1 itu kan 18.000 nih, terus naik jadi 22.000. Tapi kuantitas yang diminta itu tetap 18 unit, nggak berubah sama sekali. Kalau kalian lihat kayak gini, kalian nggak usah susah-susah ngitung elastisitasnya, terus kalian harus sama dengan 0, tuh nggak usah. Kalau kalian lihat, Q-nya tuh nggak berubah, berarti kan Q-nya sama dengan 0. Oh, kalau Q-nya 0, itu berarti inelastis sempurna. Nah, ini tuh kalau digambar di kurva tuh bakal jadi kayak gini nih, teman-teman. Ini, kalau harganya naik lagi, misalkan jadi 25.000, ya tetap aja barang yang diminta itu akan 18. Jadi kurvanya itu vertikal ke atas. Gitu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Jadi sebenarnya kalau masalah rumus, masalah definisi, itu banyak gitu di buku, di internet. Cuman kadang kita itu, kurang paham. Kenapa sih angkanya itu segitu? Kenapa sih faktor-faktornya itu itu? Faktornya tuh banyak, itu kenapa? Nah, semoga ini aku coba menjelaskan aja, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, oke, waktunya tuh sebenarnya itu udah tinggal sedikit lagi. Jadi mungkin akan ada materi yang nggak kebahas ya teman-teman. Oke, maaf, ada yang tanya ke aku dari Batu Mirah, Kak, maaf, mau tanya untuk cara menentukan Q-nya yang 0 itu bagaimana? Sorry. Gini, rumus elastisitas itu kan delta Q ya teman-teman. Delta itu apa sih? Delta itu Q2 minus Q1. Nah, delta Q, kelihatan ya teman-teman? Aku coba ini. Nah, delta Q itu apa sih? Delta Q itu Q2 minus Q1. Nah, ini kalau kalian masukin angka ini nih, Q2-nya kan 18. Q2 itu kuantitas setelah kenaikan harga ya. Kan 18. Q1-nya juga 18. Berarti kan delta Q-nya sama dengan 0 nih. Ya kan? Nah, kalau udah tahu sama dengan 0 delta Q-nya, mau kalian kali, mau kalian bagi, itu hasilnya akan 0. Dan kalian tahu kalau
elastisitasnya itu 0, itu adalah inelastis sempurna, gitu. Gitu ya, siapa tadi yang bertanya dari Batu Merah? Sebenarnya itu sih, sama juga nih, misalkan kalian menemukan soal ketika harganya yang berubah, ketika kuantitasnya berubah, harganya itu tetap. Jadi kebalikan ini ya. Contoh, kuantitasnya berubah, harganya tetap. Itu berarti kan delta P-nya kan yang 0. Karena nggak berubah nih deltanya. Ya udah, apapun yang dibagi 0, hasilnya itu tak terhingga, infinite. Nanti hasilnya akan menghasilkan elastis sempurna. Nah, oke, sama-sama. Nah, kita lanjut dulu aja. Mungkin ada materi yang akan nggak bisa aku sampaikan semua sih di sini. Nggak apa-apa lah ya. Oke, materi kedua ada kegiatan ekonomi. Semangat ya, teman-teman. Makin malam, makin ngantuk juga pasti kalian. Oke, yuk, semangat. Nah, di materi kedua ini, aku cuman ada 3 slide. Ini slide utamanya. Gini aja deh. Cuma ada 3 slide. Ini slide utamanya. Ini, kalau aku dulu waktu SMA, sebenarnya aku paham. Aku paham alurnya itu gimana. Aku paham, tapi ketika udah ada di soal, kok tau-tau ngeblank gitu kan, biasanya. Jadi memang kalau materi ini sebenarnya harus banyak lihat-lihat gambar, sama banyak latihan aja sih ya. Oke, kita mulai dari yang paling gampang. Kita mulai dari rumah tangga. Rumah tangga itu maksudnya rumah tangga konsumen ya, teman-teman. Rumah tangga konsumen itu kita. Nah, di buku kalian pasti udah dijelasin bahwa rumah tangga konsumen itu kita itu sebagai pemilik faktor produksi. Nah, ini kan, kita itu memberikan faktor produksi yang kita punya ke rumah tangga perusahaan, rumah tangga produsen lewat pasar faktor produksi. Mungkin kalian agak bingung ya membayangkan pasar input atau pasar faktor produksi. Karena kalau pasar barang itu sebenarnya gampang dibayangkan. Itu ada gitu kita ketemu gitu tiap hari. Tapi untuk pasar input sebenarnya kan jarang gitu ya untuk kita temui. Nah, sebelumnya aku mau membenarkan aku mau menyamakan definisi pasar gitu bagi kita semua. Pasar itu apa sih? Pasar itu, coba ya, ini aku tanya sama kalian. Pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran? Yuk, coba dijawab tuh di kolom chat. Tempat bertemunya pembeli dan penjual, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran? Udah kelihatan jawabannya. Yuk, ada yang mau jawab nggak? Halo? Udah pada capek ya kalian ternyata. Oh, ada yang jawab nih. Oke, dari Tunon. A, berarti tempat bertemunya pembeli dan penjual ya. Oke, siapa lagi ayo? Jangan takut salah teman-teman. Sebenarnya itu nggak salah. Dua-duanya ini benar. Hanya, apa ya, yang satu itu mengikuti perkembangan zaman aja sih sebenarnya. Ada lagi nggak yang mau coba jawab?
pasar itu, aku tunggu 5 detik deh ya. 1, 2, oke, B, dari Duku Tengah, oke. Aku tunggu 5 detik lagi. Tempat bertemunya penawaran, oke. Oke, mau ketemu siapa nih Luwi Jawa? Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, makasih teman-teman. Nah, jadi definisi pasar yang sekarang ya, yang sekarang itu ini. Kok nggak bisa sih? Nah ini, tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, kenapa? Sebelumnya nih, aku mau cerita sedikit. Jadi, sebelumnya itu, pasar itu ini yang pertama, definisi pertama. Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kenapa? Karena ya zaman dulu itu, karena, oke, makasih Tegalan dong, kamu jawab. Nah, kenapa? Karena di zaman dulu itu, ya memang satu-satunya tempat pembeli sama penjual itu ya di pasar, entah itu pasar pagi, pasar sore, pasar malam, atau kalau kita masuk ke zaman dulu nih, ada yang namanya jalur sutra. Itu benar-benar pasar internasional lah. Nah, tapi kalau kita ngikutin perkembangan zaman, udah ada Shopee, udah ada Tokopedia, udah ada Lazada, definisi pasar yang menggambarkan tempat bertemunya pembeli dan penjual ini udah nggak lagi relevan. Karena gini, kita kan di Tokopedia itu kan kita nggak ketemu nih sama penjualnya. Penjualnya pun nggak ngerti kita. Tahu-tahu kita pesan 3 hari kemudian sampai. Nah, berarti ada hal yang lebih esensial gitu loh di pasar ini. Yaitu apa? Yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Jadi sebenarnya itu nggak salah. Definisi yang pertama ini, yang A ataupun yang B itu nggak ada yang salah. Hanya yang B ini itu lebih esensial. Lebih, apa ya, bukan hanya sekedar orangnya, tapi memang ada aktivitas gitu. Ada aktivitas permintaan dan penawaran yang dilakukan itu. Nah, balik ke yang ini. Jadi, kalau kita ngomongin pasar, faktor produksi, ya bisa aja. Misalkan ketika kita ngelamar kerjaan, terus kita ketemu sama perusahaan yang buka lowongan pekerjaan, itu udah disebut pasar. Atau ketika kita punya tanah nih, terus ada orang mau nyewa tanah kita untuk dijadiin tempat produksi misalkan, itu udah pasar. Pokoknya pasar itu adalah bagaimana adanya permintaan maupun penawaran yang terjadi gitu. Nah, faktor produksi itu apa aja sih? Faktor produksi itu kan ada tanah, ada wirausaha, ada modal, sama tenaga kerja. Itu kita kasih ke perusahaan. Terus misalkan nih, kalian tanya, tapi kan perusahaan pun kadang mereka bisa punya tanah mereka sendiri, atau mereka punya modal mereka sendiri. Iya. Tapi ketika, ya bisa sih, contoh aku mau bikin usaha ternak lele misalkan, tapi aku udah punya tanahnya gitu, aku udah punya lahannya, tinggal aku buat aja jadi ternak lele. Ya berarti di saat itu aku berperan sebagai rumah tangga konsumen sekaligus aku berperan sebagai rumah tangga produsen. Jadi ya di pasarnya ya permintaan dan penawaran antara diriku sendiri gitu. Mungkin agak susah ya dibayangin, tapi ya memang itu sih. Oke, lanjut. Nah, di perusahaan itu kan jelas ya, kita mengolah barang dan jasa, kita menjual juga, dan barang dan jasa yang dihasilkan itu masuk pasar barang. Nah, kalau pasar barang itu sebenarnya gampang lah ya menurut aku dibayangin sama kalian, karena ada pasar pagi, ada kalian beli barang
ke Pasifik, kalian beli barang di Jogja Mall, kalian beli barang di manapun itu pasar gitu. Nah, dari pasar itu kita sebagai rumah tangga konsumen, kita yang mengkonsumsi barang dan jasa itu. Tuh. Nah, ini ada uang ya, aliran uang. Karena memang ketika, sebenarnya bukan uang sih, ini tuh kayak balas jasa gitu. Ketika ini alurnya faktor produksi, berarti panah di bawahnya itu akan bahas balas jasanya gitu. Sama aja ketika bagian bawah nih. Ketika perusahaan ngasih barang dan jasa, ya berarti rumah tangga juga memberikan balas jasa berupa uang. Kalau di sini kan balas jasa faktor produksi itu kan banyak ya. Ada sewa, ada upah, ada profit, sama ada bunga untuk rumah tangga konsumen. Nah, tapi di tengah-tengah nih, ada yang namanya pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya, kalau dalam hal ini ya, mereka itu mengumpulkan pajak nih. Lihat ya, perusahaan rumah tangga produsen itu ngasih pajak, rumah tangga konsumen juga ngasih pajak ke pemerintah. Dan pemerintah itu berfungsi untuk mendistribusikan pajak yang diterima kepada seluruh masyarakat. Jadi pajak yang dikasih di sini itu akan balik lagi ke mereka. Tapi pajak itu kan gini, pajak yang kalian kasih itu kan berupa uang. Tapi jasa yang kalian terima itu kan nggak langsung. Kayak bangun jalan, itu kan juga dari pajak. Tapi kan istilahnya gini, uangnya itu dikembaliin ke kalian, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jasa atau barang lain gitu. Ketika kalian menikmati jalan yang halus, ketika kalian lihat taman alun-alun Tegal jadi bagus, itu berarti pemerintah itu sedang memberikan pelayanan gitu ke masyarakat. Nah, tapi bagi perusahaan itu agak beda sedikit. Kenapa? Karena pemerintah ini nggak bisa memproduksi jalan itu sendiri gitu. Ya pemerintah paling itu kan manggil orang gitu ya untuk produksi jalan. Tapi sebenarnya produksi jalan ini dilakukan oleh rumah tangga perusahaan memang yang bagian konstruksi jalan itu juga akan memberikan jasanya kepada pemerintah jika memang dibutuhkan. Nah, pemerintah juga harus membayar perusahaan tersebut dengan berupa uang. Sebenarnya itu sih, ini tuh cerita gitu ya, cerita dalam suatu perekonomian tertutup, karena hanya ada tiga pelaku. Tapi nanti misalkan kalian nih ketemu udah 4 sektor, ada masyarakat luar negeri, wah itu biasanya benar-benar bikin puyeng sih. Tapi gini, masyarakat luar negeri itu bisa berperan sebagai konsumen, bisa juga berperan sebagai produsen. Karena masyarakat luar negeri itu kan sebenarnya juga perekonomian gitu ya. Mereka juga ada 3 sektor ini gitu. Jadi jangan bingung, karena biasanya pun di rumah tangga, di masyarakat luar negeri pun itu aktivitasnya adalah ekspor dan impor. Kalau ekspor berarti hubungannya antara masyarakat luar negeri dengan produsen. Sementara kalau impor ya hubungannya antara masyarakat luar negeri dengan konsumen. Bisa nggak sih masyarakat luar negeri berhubungan sama pemerintah? Oh bisa. Lewat apa? Contoh, ada pajak luar negeri yang harus dibayar, kayak gitu. Ada pajak atau pemerintah yang harus bayar kepada masyarakat luar negeri itu juga bisa. Sebenarnya itu sih. Nah, oke, aku ada satu soal, sedikit lagi ya teman-teman. Aduh, burung banget. Sorry. Oke,
berdasarkan bagian di atas, nomor 3 menunjukkan arus. Nah, nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini hubungan antara masyarakat luar negeri dengan rumah tangga negara atau pemerintah. Jadi, jawabannya yang mana nih kira-kira? Ini pertanyaan terakhir deh. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab atau enggak? Nomor 3 itu tanahnya dari masyarakat luar negeri dulu, baru ke, oke, ada yang jawab C. Kalau ini tuh, nomor 3 itu dari masyarakat luar negeri dulu, baru ke rumah tangga negara, atau ke pemerintah kita lah misalkan. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada lagi? Oke, ada yang jawab D. Oke, makasih semuanya. Jadi sebenarnya aku pun juga agak bingung sih ketika jawab materi ini, karena kalau kita jawab nih, misalkan masyarakat luar negeri membayar atas pemakaian faktor produksi kepada RTK. Kan kurang ini juga ya, masyarakat luar negeri membayar faktor produksi kepada RTK, tapi hubungannya sama rumah tangga negara gitu. Kan kurang masuk juga. Kalau yang D, RTN mengimpor hasil produksi dari masyarakat luar negeri. Bisa benar, bisa juga karena mengimpor, bisa aja gini, masyarakat luar negeri itu memasukkan barangnya ke rumah tangga negara, rumah tangga pemerintah. Ya bagi masyarakat luar negeri, ya ini ekspor. Tapi bagi pemerintah, itu impor. Jadi jawaban yang benar, yang D ya teman-teman. Oke, thank you yang udah respon. Nah, itu ya teman-teman materi malam hari ini. Sebenarnya ada lagi nih, ada materi badan usaha. Cuman kalau aku lanjut kayaknya kelamaan sih. Waktunya udah habis ya, Dian? Halo, Iya, ada Dian? sampai 20.40 sebenarnya. 1 menit lagi berarti. Oke, kalau 1 menit lagi ada yang mau tanya nggak materi ini? Oke, ada Mungkin yang mau tanya nggak? mau ditanyain dulu teman-teman sebelum kita beralih ke kuis. Boleh banget yang mau ditanyain dulu. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman apa sudah cukup? Sudah aja semuanya? Aku tunggu sampai jam 4 lebih 40 deh. Biar persis. Ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kegiatan ekonomi itu sebenarnya ya itu sih kita harus benar-benar ngehafalin siklusnya, sering-sering baca karena gambar-gambar siklus pun akan beda-beda gitu. Entah di buku, entah di internet tuh biasanya beda-beda. Tapi ketika kalau menurut aku ketika kalian udah paham, ada yang mau tanya? Ada yang ditanyain tuh. Maaf, oke. Poin penting-pentingnya dari awal apa saja ya, Kak? Oke. Jadi, aku jelasin dulu dari permintaan dan penawaran. Ini sih poin pentingnya tuh ini. Nah, tadi di permintaan dan penawaran, kita tuh udah bahas pengertian, kita udah bahas kurvanya itu bergerak atau bergeser, kita bahas elastisitas, dan kita juga bahas keseimbangan. Nah, tadi di kegiatan ekonomi, kita itu bahas
siapa aja perannya, apa aja perannya, dan bagaimana siklusnya. Nah, kalau tadi di permintaan dan penawaran sebenarnya agak banyak ya, tapi intinya itu ini. Permintaan itu datangnya dari konsumen, sementara penawaran itu datangnya dari produsen. Sekali lagi, ketika kita udah paham nih konsep ini, kita tuh bisa menggambar kurvanya, kita bisa mengerti kenapa hukum permintaan itu bunyinya kayak gitu, kenapa faktor-faktornya ini, kenapa elastisitasnya itu selalu negatif, itu kita bisa hanya dengan kita memahami dari sisi konsumen maupun sisi produsen. Sebenarnya itu sih inti dari materi kita malam hari ini. Gitu ya, Tunon. Karena baik, waktu teman-teman. Karena waktunya juga udah cukup malam, jadi untuk sesi kelasnya sepertinya udah selesai dan kita bakal beralih ke sesi kuis. Ya, jadi nanti kuisnya bakal lewat kuis ya, Kak? iya lewat kuisis. Nanti bakal disiapin sama Kak Devi. Ya, bagi teman nanti yang mau join kuisnya, caranya bisa nanti googling ya di kuisnya. Terus nanti kalian bisa enter code, terus nanti masukkan kodenya, terus pakai username sesuai nama data, terus baru kalian bisa join gitu teman-teman. Ya gimana Devi, udah siap? Oke, sebentar ya. Nah, aku untuk share kodenya. Udah kelihatan ya teman-teman? Ya, udah lihat Kak. Nah, kalian bisa buka kuisisnya di website. Di website juga bisa. Terus masukin kode ini, terus kita mulai bareng. Oke, karena ini bisa dimulai secara bareng-bareng, jadi teman-teman dimohon. Dibagikan barangkali Kak. Oh, oke. Sebentar ya. Bentar, ini linknya itu yang mana ya? Oh, ini. Itu ya teman-teman, linknya. Oke, Mari Bayo udah masuk, Duku Semung udah masuk. Yuk, siapa lagi? Ini ditunggu sampai jam berapa nih, yang Kak? lain bisa pada join juga. Cuma 5 soal kok. Dan nggak susah. Bukan selalu TBK juga. Ditunggu yang lainnya bisa pada join. Kita punya sekitar 20-an lebih peserta. Ini baru 5 peserta yang baru join. Kita Yuk, baru 6 bisa join lagi. Sayang banget nanti kalau yang join dikit, nanti peluang buat nanya lebih gampang nih. Lain bisa pada join aja. Oke, baru 10. Ternyata partisipasinya yang masih di Zoom ini tuh udah berkurang banyak ya. Oh iya. Udah 11 Mungkin orang. koneksi juga barangkali. Udah 10 orang nih. Ada lagi nggak yang mau join? 12. 11 ya berarti.
Kalau yang Ada masih lagi, ada diskusi lagi. berarti 12 orang, Kak. Berarti udah Oh, cukup bener ya berarti kayaknya ya. deh. Atau ada yang belum join? Mungkin Oh, bisa ini ditunggu sebentar. 13. Padahal kita 14. Oh, oke deh. Iya, Aku mulai sekarang aja ya. Oke, iya, aku boleh, mulai. boleh. Semangat. Semangat, Paul. Semangat yang ikut kuis. Oh, Maribaya keluar sendiri. Iya, nggak apa-apa Maribaya. Koneksi pasti ya. Aku juga lagi susah banget. Kodenya tadi apa? Itu bisa pakai link kayaknya. Pakai link yang ada di semangat. Tadi ada yang nanya kode, katanya sendiri. Aku soalnya juga ini udah join, agak susah lihat kodenya. Ini kuisnya berapa soal, Kak? Ada 9 soal. Mantap. Mantap. Biasanya kalau 10 soal pada gas nih, kalau soal mungkin lebih gas lagi kali ya soalnya. Oke. Udah semua?
Udah selesai tuh masih pada ngerjain, Kak? Sebentar nih aku juga agak susah lihat ininya. Oke, ini udah semua belum ya? Oke, ini aku sengaja ya memang, biar aku salah-salahin. Oke, jadi masih ada yang main nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku end ya. Coba di grup chat. Tadi, ya, aduh gimana ya? Soalnya tadi ini sih Ada yang barengan belum selesai? gitu. Kalau belum diselesain dulu nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. 11 yang udah. Iya nih. Luwi Jawa, Pesantunan, Maribaya itu masih ini kosong. Pesantunan sama Tuwul masih main nggak? Soalnya ada soal yang belum diisi. Kalau masih main, kita tunggu sampai 25 mungkin ya. Oke. Oh, ini Maribaya udah main dong. Tapi di sini nggak ada. Oke, Maribaya. Kayaknya udah nih, soalnya yang nggak main ini tuh udah main di atas. Luwi Jawa yang nggak main kayaknya. Oh, Luwi Jawa main juga di Pesantunan udah ada. Maribaya juga ada. Aku end ya, teman-teman. Oke, aku end ya. Oke, pemenangnya siapa, Kak? Batu Mir. Iya. Ya, ada Batu Mirah, ada Pekauman RW 3, sama Wah, ada selamat Maribaya. Batu Wah, Mira. selamat. Nah, buat Oke. teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Oke, teman-teman. Belah kita pada sesi penutupan. Ya. Untuk sesi kelas malam hari ini, kasih banget buat Kak Devi untuk waktunya, untuk ilmunya, sharing-sharing ke kita. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Dan semoga teman-teman selalu diberi semangat untuk kedepannya terus untuk belajar dan bergabung di sesi kelas tentunya. Dan aku makasih banget untuk teman-teman partisipasinya dari awal join sampai akhir detik ini masih gabung. Makasih banyak. Nah, aku cukupkan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, dari TSI. Makasih teman-teman yang gabung. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Makasih Makasih semuanya. ya. Sama-sama. Iya, sama-sama semuanya. Semangat, oh.
bukti dulu.